Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yaltisam Ovi. Semoga kalian sehat, berkabar Allah untuk kita semuanya. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah ya guys ya. Kalian doakan yang lagi sakit, Allah sehatkan. Teman kalian yang masih kesusahan, Allah mudahkan. Teman kalian yang masih berjuang di rumah majikan, semoga sampai finish ya guys ya. Teman kalian yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Hari ini sebenarnya Kaisam Hoisam cuy. Aduh, tapi Kaisam itu harus tetap semangat demi kalian guys. Ayo guys, kita minum dulu biar kita ini tidak kekurangan ion tubuh guys, biar nggak lemes ya Kaisam. Iya, ayo guys, ampuy. Kaisam lagi sakit ya. Iya, lagi sakit hati Kaisam. Wis, Kaisam patah hati ya? Enggak. Kaisam sih nggak ada patah hati ya cuy. Wis, Masya Allah. Oke guys, Kaisam hanya berbagi satu kisah ini penting untuk kita bahas ya cuy ya, buat emak-emak nih yang masih di Hongkong ya guys ya, yang nggak berubah-berubah. Ayo Kaisam ingetin kalian sebelum kejadian ini sama halnya dengan kalian rasakan. Nobody knows apa yang menjadi masalah dia ya guys, tetapi menurut Kaisam ini adalah orang yang tidak pernah menyayangi dirinya sendiri. Kenapa Kaisam bisa ngomong kayak gitu? Iya. Jadi dia ini selalu mengandalkan orang lain ya guys ya, dimudahkan untuk berhutang ya guys ya. Jadi akhirnya dia sengsara sendiri. Di akhir visanya 14 hari masa tinggal, ini ibunya nggak bisa pulang gara-gara nggak ada tiket. Mereka minta tiket pesawat cuy. Tiket pesawat itu bukan $100 cuy, 3 juta untuk hari ini. Kaisamnya galau ya cuy ya. Kalau Kaisam tega, ya berarti Kaisam itu membiarkan ibu yang umurnya 57 tahun ini overstay. Tapi kalau Kaisam belikan, nanti kalian mengandalkan Kaisam buat beli tiket pesawat ya guys. Aduh, kapan Kaisam nikah cuy kalau kayak gini, ya kan? Satu orang 3 juta, satu orang 3 juta, satu orang 3 juta. Udah bagus itu masjid ya. Aduh, galau Kaisam. Tapi baik ya. Ayo Kaisam kita bahas nih kasus ini. Ini penting untuk kalian. Walaupun Kaisam masih muda, nggak ada salahnya Kaisam itu mengingatkan ya. Anggap aja Kaisam ini anak kalian ya. Ya karena perbandingan usianya jauh sekali dan mungkin anak-anaknya kalian juga sudah lebih tua dari Kaisam ya. Oke. Ibu ini sudah kerja di Hongkong sudah cukup lama. Kaisam nggak tahu ya, aset di rumahnya itu mungkin rumahnya bertingkat ya, atau mungkin aset di rumahnya itu sawahnya banyak, atau mungkin tipikal orang yang pelit untuk dirinya sendiri, ya kan? Jadi kalau untuk keluarga brol-brolan ya kan? Atau jangan-jangan dia punya gendakan. Ya iyalah, kalau misalkan rumahnya nggak ada, asetnya pun nggak ada, kerja tahunan, ini pasti ujung-ujungnya ini jablay nih, jarang dibelai. Jadi punya teman untuk membelai. Masya Allah Kaisam kalau bergosip. Ya enggak, ini kan kita fakta aja ya cuy ya. Ya puy. Biar tetap adem hati Kaisam. Oke, kita sebut aja Ibu Darmi. Ibu Darmi ini kerja jaga kakek sebenarnya. Aman-aman aja. Terus kakeknya itu punya anak laki-laki dan udah menganggap Ibu Darmi ini ibunya sendiri. Padahal cuy, nggak tahu lingkungannya gimana si Ibu Darmi ini kelilit banyak hutang. Ini kenal sama Kayatisam ini 5 bulan yang lalu cuy, dimana dia ini mau renew kontrak sama majikan ini, tapi paspornya digadai. Nangis-nangis tuh. Waktu itu rentenir mintanya $12.000 Hongkong. Nggak tahu berapa bulan jasa nggak dibayar. Sampai akhirnya ibu punya uang berapa? Ya ibu cuma punya gaji aja katanya 5.000 cuy. Waktu itu ibu utangnya berapa? Ibu utangnya 4.000 ya kan. Akhirnya singkat cerita nggak ada jalan lain cuy, karena ini majikannya juga belum tahu kalau paspornya digadai. Akhirnya si ibu ini nekat untuk datang ke KJRI untuk membuat paspor baru ya kan. Dari mana duit 12.000 cuy ya kan. Kaisam itu waktu itu belum ngubungin si rentenirnya. Singkat cerita, KJRI yang nggak akan buatin lah, kecuali majikan sudah tahu dulu nih kalau paspornya nggak ada atau digadai, majikan nggak mau bantu tapi dia masih butuh kita, ya mungkin KJRI akan memberikan kebijakan untuk membuatkan paspor baru ya cuy. Atau rentenirnya hilang jejak, nggak ada sehingga paspornya nggak ada gitu, majikannya masih mau, ini mungkin KJRI punya kebijaksanaan. Singkat cerita, ditelepon lah tuh majikannya sama KJRI. Majikannya, udahlah Cece kamu pulang, ayo kita ambil aja, katanya seperti itu cuy. Jadi KJRI ini nggak jadi buatkan paspor baru si ibunya kan. Di usia waktu itu dia ngaku sama Kaisam umurnya 50 tahun, masih 40-an gitu cuy. Atau mungkin data paspornya itu mungkin dimudahkan ya, atau dituakan ya, nggak tahu gitu. Kaisam juga belum pernah ketemu sama orang ya. Nah singkat cerita,
Nangis lagi tuh pulang dari KJRI. Ya udah Bu, sini nomor renternya Kaisam coba. Nah kalau ibu 6.000 bisa nggak diusahakan? Karena apa? Karena dia itu kan gajinya 5.000, majikan mau bantu. Ya udahlah ditambahin sedikit ya buat rentenir, kan kasihan juga rentenirnya kan udah galau menunggu berapa bulan kan dari ibu ini, ya kan? Akhirnya saya chat tuh guys, si rentenirnya. Kaisam itu ngomong sama rentenirnya, ini anak sudah saya dampingi ke KJRI, KJRI mau membuatkan paspor baru. Sekarang saya tabayun nih sama kamu, ada uang 6.000, kalau misalkan kamu nggak mau ambil ini paspormu, uangmu berarti hilang 12 juta cuy, ya kan? Akhirnya si rentenir ini luluh juga, luluh lantak yang tadinya 12.000 ya cuy. Akhirnya ketemulah tuh di satu MTR karena si majikannya ini nggak mau kalau nggak ada dokumennya dulu. Akhirnya dianterin tuh ucuk sama rentenir cash 6.000. Saya bilang sama ibunya, Bu Darmi, ini kan Allah nih yang nolong nih ya, dengan mudahnya seperti ini. Berubah ya Bu, untuk diri ibu sendiri. Iya Ndo, saya akan berubah, saya akan berusaha berubah. Terima kasih ya Ndo. Ya wis, hilang tuh, lenyap. Lenyap. Terus akhirnya 5 hari kemudiannya, ini mulai Kaisam itu udah nggak respect nih ya guys ya. Kalau sama Kaisam itu jangan bohong, intinya seperti itu aja guys. Seberapa kamu sulit, Kaisam akan bantu sebisa Kaisam, tapi jangan bohong. Tapi kalau kalian sudah ketahuan bohong sama Kaisam ya wis, wassalam, nggak akan Kaisam gubris. Nah 5 hari kemudiannya si ibu ini minta jajan sama Kaisam, tapi akadnya hutang. Kaisam udah ngomong, Bu, ibu ini mau minta atau mau hutang? Hutang do, ibu janji nanti gajian diganti 200 sih dul 200 cuy, nggak banyak ya. Tapi ingat, apa yang terlontar dari mulut itu adalah akad yang dicatat malaikat guys, 2. Kalian harus ingat nih sebagai muslim. Ada malaikat siapa yo, ya kan? Rokib dan Atid. Dimana dia mencatat semua apa yang kamu keluarkan di mulut itu adalah perjanjian yang harus kamu tepati. Apalagi akadnya hutang. Jangan sampai rezeki berkah kamu itu ngalirnya ke Kayatisam gitu. Makanya Kaisam itu bahagia terus karena apa? Karena kamu yang bohong cuy, ya kan? Masya Allah, ya kan? Akhirnya ya sudah, namanya juga orang tua, Kaisam juga yang anggapnya orang tua, ya udahlah, ya kan? Kaisam ikhlas-ikhlas aja ya. Terus akhirnya mau utang lagi tuh buat jajan ya. Kaisam stop ya, bukan masalah Kaisam pelit, tapi untuk mendidik hutang itu nggak bagus ya kan. Lebih baik kamu minta sama Kaisam, saya nggak ada jajan, $100 minta dong buat jajan. Ya boleh, Kaisam akan kasih lah kalau untuk jajan ya. Tapi Kaisam tolak karena akadnya hutang lagi, dan selalu dengan motif yang sama, nanti Ando gajian sekalian. Ini udah pasti modus-modus ini kalian ini. Nggak berubah berarti ini ibu. Akhirnya ya udah Kaisam diamin aja ya cuy ya, karena apa? Kesulitan ditanggung sendiri ya kan. 5 bulan sekarang ini dia gerit koper, majikannya udah nggak mau sama dia. Ini artinya apa? Termination, ya kan? Dia keluar di taman, duduk bawa koper, telepon kayak Tisam, Do, tolongin ibu Darmi ini di termination sama majikan. Terus udah kayak gitu, apa yang terlontar dari mulut Kaisam? Tiketnya dibelikan tanggal berapa, ya kan? Karena apa? Karena Kaisam itu akan bisa membantu dia untuk mencari majikan. Karena apa? Karena kan termination itu masih punya hak untuk mencari majikan ya cuy ya. Kaisam itu hanya berusaha untuk dia supaya bekerja lagi. Akhirnya dia ngomong kayak gini, enggak Do, ibu dikasih duit aja sama majikan. Oke, berapa? Kaisam itu nggak mau utang ya cuy ya. 5.000 katanya. Oke, kalau kayak gitu ada tempat nggak untuk tidur? Nggak ada Do. Ya udah Kaisam transfer tuh ke agent yang punya shelter. Ya kan, di sana juga dia udah gratis ya kan, tidur di sana. Akhirnya ya udah di sana Bu, sekalian nanti kalau ada interview itu ibu bisa langsung tanda tangan. Itu Kaisam masih melupakan sakit hati Kaisam itu ya. Sesampainya di sana cuy, si ibu ini interview lah tuh sama majikan. Nah terus interview sama majikan, si agent ini juga nggak ngelihat datanya dia. Jadi dia cepet-cepet ada majikan nih, interview majikannya oke. Majikannya oke. Ya udah saling oke, berarti medical dong, ya kan? Dan medical ini ternyata darah tinggi, punya darah tinggi, unfit ya. Nah terus pohimnya ini mahal cuy. Pas agent lihat datanya, ternyata dia bohong, umurnya 57. Ini kan udah mahal ya cuy ya. Kalau umur segini tuh biasanya majikan itu nggak mau karena pohimnya itu mahal, asuransinya tuh lebih mahal usia 57 tahun itu. Makanya kenapa majikan itu memilih untuk membayar long service kalian di usia segini, karena takut khawatir ya cuy ya. Nah akhirnya walaupun seperti itu, agent ini masih berusaha untuk mengepus majikan supaya oke, dia nggak apa-apa, dia bikin surat perjanjian, kalau sakit ya udah gitu ya kan. Akhirnya majikannya mau cuy. Ujung-ujungnya yang memasukkan cap 3 jarinya ini menolak. Jadi udah rezeki ibu itu sampai situ, ya kan. Hari ini visanya 14 hari masa tinggalnya sudah habis, berarti hari ini harus pulang.
Dari kemarin sudah dibilang unfit dan cancel job. Ya kita Kaisam sama agent sudah membantu semaksimal ya cuy ya. Pas ditanya, ibu untuk tiket pesawat yang paling murah ini 1.600 tanpa bagasi ya cuy. Si ibu ini dengan entengnya ngomong kayak gini, tolongin ibu dong, ibu nggak ada uang tiket pesawatnya. Loh, ini gimana ceritanya cuy nggak ada tiket pesawat? Katanya kemarin itu dikasih 5.000 ya kan, boarding aja nggak dibayar ya kan. Tolongin ibu dong. Terus ya Kaisam itu ya jengkel ya cuy ya. Terus ibu dikasih 5.000 dari majikan, kemana duitnya? Dikirim dong ke Indonesia. Inilah watak-watak yang selalu mengandalkan orang lain. Nih Kaisam kasih tahu ya, walaupun kamu punya majikan di sini tanda tangan, tunggu visa. Selainnya kamu difiniskan, itu harus out dari Hong Kong. Harus pulang dulu ke Indonesia untuk tunggu visa. Nah kalian pulang ke Indonesia mau ngapain? Mau jalan kaki atau mau terbang gitu? Ya kan emang kalian punya sayap? Kan enggak. Tiket pesawat itu kan kamu harus beli. Duitnya dari mana? Duitnya dari Kaisam. Aduh, Kaisam lagi. Kalau Kaisam itu memanjakan kalian, ya banyak yang mengandalkan Kaisam untuk beli tiket pesawat ya cuy. Aduh. Nah menurut kalian nih dibelikan nggak nih? Kaisam tuh udah ngomong, kamu dikirimkan ke keluarga 5.000. Ya kan? Mana nomor keluarga kamu? Saya mau ngomong sama keluarga kamu. 10 juta kamu kirimkan semua ke Indonesia, terus kamu minta 3.500.000 sama Kaisam. Kok segampang itu hidupmu, Bu? Ya kan? Inilah nih, Kaisam perlu dibahas karena apa? Karena kalian semakin menua. Harusnya kalian sadar ya cuy ya. Ini banyak nih yang datang ke Kaisam, saya itu dipinjami uangnya sama ibu-ibu. Kaisam tahu nggak? Dia itu brol-brolan kirim ke Indonesia. Dia bahkan belanja online, tapi dia nggak mikirin untuk bayar hutang Kaisam sama saya. Padahal 1 juta. Nah ini tipikal orang tua yang kayak gimana cuy kalau kayak gini? Ya kan? Buat kalian yang umurnya sudah di atas 45 sampai 57 tahun, kalian itu jangan sampai nih merugi kayak ibu ini. Kaisam tuh jangan kayak gitu. Mungkin aja ibunya itu orang kaya sekarang di rumahnya karena uangnya dikirim semua. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Tapi kebalikannya, kalau misalkan dia punya pacar diporotin sama gendakan, apa coba? Ya kalau misalkan dia memang uangnya dikirim ke Indonesia, harusnya dia kasih tahu aja dong sama Kaisam. Ini kan menimbulkan curiga sama Kaisam kalau uangnya dia ini diperas oleh laki-laki, ya kan? Boleh nggak sih Kaisam suuzon kayak gitu? Karena apa? Karena kalian ini terlalu lamanya jablay. Jadi ada laki-laki yang, hai sayang, lagi ngapain? Wih, berbunga-bunga, ya kan? Sampai akhirnya, sayang saya nggak ada pulsa nih, beliin dong. Ayo, berapa mas? Berapa abang? Ini saya belikan. Aduh cuy, lemes Kaisam. Kalau uangnya habis semua karena itu, ya wassalam kalian. Kalian menua, tidak ada faedahnya, ya kan? Nggak berubah. Makanya kenapa Allah itu masih menyulitkan hidup kalian. Ayo guys, berubah. Kaisam itu ngomong sama kalian. Saat kalian diambilkan dokumen itu dengan mudah dari Pegadaian Rentenir, itu adalah Allah membantu kamu. Kalau kamu nggak berubah, ya kayak gini nih ujung-ujungnya, 57 tahun. Nggak ada yang bisa menolong cuy, kecuali dirimu sendiri. Iya kan? Nah menurut kalian gimana nih cuy? Kaisam galau, belikan tiket pesawat atau enggak? Kalau enggak, ya berarti ibu ini overstay. Aduh, pusing. Inilah. Jadi buat kalian yang determination, yang harus kalian selamatkan adalah apa? Saving uang tiket. Dimana nanti kalau kamu punya majikan di sini, kamu juga harus out dari Hong Kong untuk tunggu visa. Jadi jangan gampangkan orang lain untuk menyelamatkan hidup kamu. Yang bisa menyelamatkan hidup kamu adalah diri kamu sendiri. Oke, ibu-ibu, para ibu-ibu di luar sana ya. Jadi stop untuk bucin, untuk terlalu lebay sama laki-laki. Ingat umur. Iya kan? Ingat umur. Iya kan? Laki-laki itu nggak akan mungkin mau kalau kamu nggak punya uang, ya kan? Secara tidak langsung, jujur aja ini kan. Keriput-keriput kayak gini kan. Mana ada laki-laki itu suka sarser sama kalian. Astagfirullahaladzim. Kalau kalian nggak punya duit, kalau kalian tidak beruang, Kaisam beruang itu lucu tau Kaisam. Bukan beruang itu cuy. Jadi kalau misalkan kalian sekarang lagi mabok kepayang, sadar kalau kalian itu cuma dimanfaatkan, ya kan? Udah umur 60 tahun, udah keriput, masih aja ganjen. Aduh, astagfirullahaladzim, maafkan Kaisam ya kalau misalkan Kaisam itu body shaming ke kalian. Cuma kalian itu, ya kalian itu harus disadarkan seperti ini. Kalau nggak sadar-sadar, ya kalian itu melambung tinggi seolah-olah kalian itu kayak princess aja yang di anjung-anjungan laki-laki. Sadar cuy, mau sampai kapan ya kan? Kalian rela itu memberikan uang termination kepada kalian ngerengek-ngerengek, mohon-mohon sampai sujud-sujud minta tiket pesawat untuk dipulangkan kembali ke Indonesia. Kan ini kalian itu jahat sama orang yang sudah menolong kalian, ya kan? Tapi kalian tidak mau menolong diri kalian sendiri, ya kan? Makanya berpikirlah, kenapa Allah itu tidak menyelamatkan kamu, memberikan pekerjaan lagi. Percuma diselamatkan sekali nggak sadar, 2 kali nggak sadar, ya kan? Ya wis tingeling itu kata Allah.
Aduh guys, semoga kita jangan menjadi orang yang merugi seperti ini ya. Ayo, generasi 1, 2, 3, kita pasti bisa menjadi orang yang berhasil. Tidak ada kata terlambat untuk mengubah alur cerita kita sendiri. Rubahlah alur cerita kalian menjadi happy ending. Wis, mantap. See you next video guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puy.